kita kalau berbicara konsep itu diajarkan beli dari situ. Satu, misalnya kita sebagai anak atau apa harus menghormati orang tua atau para leluhur kita. Itu adalah basic. Menjadi lebih disiplin aja, disiplin waktu. Karena kan kegiatan aktivitas tuh benar-benar kita atur ya, kita arrange. Jadi sebenarnya kayak perempuan Bali itu as a manager ya sebenarnya. As apa? Manager. Iya. Kalau kita pernah cerita dengar Dewi Parwati gitu ya. Kalau perempuan lagi marah berarti alam semesta juga ikut bersedih. Selamat datang di WS Arta TV di program The Justice bersama G.Ayu Adi. Halo, selamat pagi semuanya. Pagi-pagi, good Pecinta morning. WS Arta TV. Ge, terima kasih Ge sudah hadir ke tempatnya Beli nih. Lama kita tidak jumpa, sekarang jumpa. Saya hubungin Ge di Instagram karena Beli dengar menjadi ketua IWAPI Kota Denpasar. Iya betul Beli. Ketua IWAPI Kota Denpasar. Untuk diketahui bahwa G.Ayu Adi ini adalah teman saya waktu kecil. Satu gang, satu banjar, satu desa. Iya. Gimana rasanya G menjadi ketua IWAPI Kota Denpasar? Sebenarnya Beli ya sesuatu yang nggak pernah terbayangkan sama sekali sih untuk menjadi ketua IWAPI Kota Denpasar ini. Cuman kayak dari dulu berbekal pengalaman organisasi semasa sekolah, jadi kayak suka aja berorganisasi gitu. Jadi karena ada sisa waktu yang harus digunakan untuk kegiatan yang lebih positif, jadi bergabunglah dengan IWAPI Kota Denpasar waktu itu. Apa itu ya? IWAPI itu apa ya? Kegiatannya apa saja? Dan apa kontribusi yang bisa diberikan kepada Bali? Oke. IWAPI itu adalah Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Jadi organisasi ini juga udah lama banget ya. Hampir 40 tahunan ya, 50 tahun gitu usianya. Jadi jauh sebelum kayak lahir mungkin ya Bri ya gitu. Tapi dan ini merupakan organisasi yang sangat bergengsi juga ya kalau Indonesia karena IWAPI ini merupakan organisasi yang mewadahi wanita pengusaha di Indonesia. Jadi ada di seluruh Indonesia dan juga di luar negeri gitu. Bagi anggota, anggaplah kita bicara karena ini IWAPI cakupannya begitu luas seluruh Indonesia, bahkan di Bali berarti ini ada Kota Denpasar, ada kota-kota lain juga. Iya, ada provinsi dan ada kabupaten. Di seluruh kabupaten ada. Kalau untuk Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, berarti anggotanya adalah pengusaha. 85% mayoritas adalah UMKM. Apa manfaat atau faedah menjadi anggota IWAPI itu? Jadi IWAPI ini merupakan wadah yang disiapkan untuk pengusaha wanita dalam membangun jaringan atau komunitas sesama perempuan untuk saling menguatkan dan saling mendukung dalam upaya pengembangan usaha Bli. Contohnya yang real yang ada di Kota Denpasar umpamanya. Ya kita di anggota kita kan sebagian besar UMKM, jadi skala usahanya adalah skala kecil dan masih sedikit yang punya usaha skala besar. Jadi tugas kita di IWAPI itu adalah memfasilitasi, memberikan mereka akses untuk misalnya dalam pengurusan izin bagi yang belum paham. Kemudian kita melakukan pelatihan-pelatihan untuk mengupgrade skill dari UMKM ini gitu. Membantu naik kelas lah istilahnya ya untuk
membuka marketnya juga, kemudian kita buka networkingnya juga. Nanti salah satunya kan bekerja sama dengan WS Arta TV ya. Siap. Kita kolaborasi ya untuk membantu teman-teman UMKM di dalam memasarkan produk-produknya melalui program Beli Nanti yang disebutkan tadi. Ya. Gitu. Kalau anggaplah kita bicara UMKM, biasanya di UMKM itu ya, apa ya kendalanya mereka ya? Umumnya. Maksudnya Beli itu kendala dari sisi bisnisnya, Betul. atau kendala sebagai perempuannya? Kendala dari sisi bisnis dulu ya. Oke, dari sisi bisnis, yaitu akses Beli. Akses, misalnya kan banyak karena UMKM yang ada di Kota Denpasar ini kan sebagian besar kan ibu rumah tangga profesinya. Ya kan, keterbatasan akses itu seperti misalnya terkait dengan pengurusan izin usaha dan lain-lain. Kemudian funding, pendanaan atau permodalan gitu. Kemudian karena sekarang eranya digitalisasi, otomatis kan kita harus membantu juga para UMKM untuk melek digital gitu. Itu sih yang saat ini kalau gak lihat yang terjadi ya gitu. Kalau kita bicara produk atau bisnis, bisnis itu kan umumnya adalah barang bisnis yang dikatakan laku atau bisnis yang berkompetitif. Itu adalah bisnis yang produknya memang dibutuhkan oleh masyarakat dan diterima oleh masyarakat. Dibutuhkan iya, tapi belum tentu diterima. Sekarang bagaimana produk itu diterima? Produk itu diterima kalau nilai kompetitifnya atau kualitas daripada produk tersebut. Memang kualitas produk UMKM itu apa aja kayak? Artinya barang-barangnya itu apa aja sehingga apakah ini dibutuhkan dan memiliki nilai jual yang ada saat ini menurut kayak? Kalau produk-produk UMKM itu sebenarnya sudah mewakili kayak tradisi dan budaya kita sebenarnya ya, sudah dikemas demikian rupa. Mulai dari bisnis kulinernya, kemudian kerajinannya, fashion juga, kemudian ada jasa juga dan macam-macam lagi ya yang banyak ada di UMKM kita gitu loh, Bre. Nah, kalau kita ngelihat, kalau yang Beli bilang tadi benar. Kalau kita berbisnis itu adalah yang dibutuhkan. Kemudian mungkin dari sisi packagingnya juga menarik atau bisa mewakili keinginan dari customer. Nah, disitulah peran IWAPI Beli untuk mengajak teman-teman UMKM ini yang mayoritas kan kita kerjanya dari rumah ya Beli gitu. Nah, itu untuk bersama-sama kita sharing, discuss, kemudian untuk kemajuan kita dalam berbisnis, kemudian kita selalu mengevaluasi hal-hal yang memang harus kita perbaiki untuk produk kita biar bisa diterima di masyarakat bagi yang belum bisa diterima gitu. Kemudian kayak dari sisi marketingnya juga kan, karena kalau kita berbicara produk nggak lepas dari marketingnya. Kadang produknya mungkin oke, tapi marketingnya kita masih kurang, atau begitu juga sebaliknya kan gitu. Nah itu yang menjadi konsentrasi kita saat ini sih untuk terus berbenah, memperbaiki kualitas produk dan strategi marketing kita juga agar bisa diterima di masyarakat luas gitu. UMKM itu kesannya yang Beli tangkap ya, itu pengusaha yang kecil-kecil amat kesannya. Padahal dalam UMKM juga banyak bisnis-bisnis yang memang bisa menjadi bisnis itu besar sekali. Kadang-kadang silver and gold juga dikatakan UMKM ya. Ya sebenarnya kan batasan daripada yang disebut UMKM itu apa ya? Usaha mikro, kecil dan menengah ya. Ya. Nah UMKM kan masuknya. Yeah. Terus ada usaha skala besar ya kan. Mungkin kayak UCI sih kayak silver and gold kan juga ada kapasitasnya. Misalnya ada yang
udah masuk skala besar, ada yang menengah, ada yang kecil, seperti itu. Nah, yang masuk ke usaha mikro kecil dan menengah yaitu masuknya UMKM. Jadi satu misalnya yang baru merintis usaha, ya kan, pasti dibilangnya kan UMKM. iya. Kemudian masuk ke menengah. Menengah itu kan artinya bisnisnya baru tumbuh nih dari bayi, mungkin baru bisa merangkak, kemudian bisa jalan. Itu kan masih kategori UMKM yang perlu disupport, masih perlu disupport dan didukung untuk kemajuannya. Gitu. Oke, kita sekarang bicara contoh produk UMKM. Contoh produk UMKM yang memang ada saat ini di Bali. Salah satunya adalah bumbu rujak. Yes. Coba Sebenarnya itu apa itu? mungkin Coba ya. kayak cerita tentang contoh produk UMKM itu. Ya, sebenarnya mungkin bagi masyarakat dan mungkin gak sendiri awalnya ya. Kenapa mengkreat bumbu rujak apaan sih gitu kan? Sebenarnya nggak cuma di situ sih. Ini adalah satu produk idealisme G sih sebenarnya. Jadi kenapa membuat bumbu rujak ini? Satu, di samping karena suka ya makan rujak, ya kan. Kedua, karena melihat rantai pasokannya. Karena kan bagi G gula Bali itu luar biasa enak gitu. Kalau misalnya kita nggak membuatnya menjadi lihat ya. sesuatu, Maaf, kiri. sorry yang ini aja ya. Jadi nggak membuatnya menjadi sesuatu, bagaimana nanti produksi yang di lini bawahnya, paling ujungnya. Jadi kayak misalnya yang produksi gula Bali, seperti kayak sekarang gula Bali Pedape ya, Beli pernah dengar nggak? Pernah. Yang di Singaraja. Betul. Terus gula Bali Karangasem, yang di Kelungkung juga ada, kemudian sampai di Negara. Nah, awalnya sih dari situ sih, kenapa membuat ini gitu. Jadi pengennya kalau kita udah melakukan produksi ini, ke depannya kalau kita melihat modernisasi saat ini, yang dimana banyak orang yang udah kayak alih profesi ya, mengalih profesi, misalnya banyak kan orang mau kerja dan lain-lain. Nah, terus kalau misalnya pasokannya ini nggak jalan, siapa yang akan memproduksinya? Itu sih awalnya. Makanya sering gak bilang ke teman-teman, ini produk idealisme saya gitu, bahwa yang salah satunya mengangkat juga kearifan lokal Bali gitu. Bumbu rujak colek. Ya awalnya sih isi khas Bali ya Bli. Tahannya berapa Awalnya. lama nih Kak? Kalau aku sih pasangnya sebulan ya Bli, karena dia kan fast eating ya, cepet dimakannya. Oh, Jadi enggak. karena kalau tahan sebulan, anggaplah belikan kebetulan di bisnis konsultan juga, tapi sekarang kita lebih banyak pegang perusahaan-perusahaan properti untuk menjalankan roda-roda mereka yang memang lagi macet. Nah, karena beli juga background adalah ekonomi manajemen, dan kalau kita bicara mengenai distribusi atau marketing daripada sebuah produk, ini adalah contoh produk UMKM di Bali, adalah bumbu rujak colek yang bertahan 1 bulan. Ya sebenarnya kenapa 1 bulan, kalau pernah kita teliti ya Bli ya, itu bisa sampai 6 bulan harusnya. Cuman kenapa 1 bulan, karena memang desain kemasannya, ya kan. Karena kalau kita makan rujak 1 mangkok dengan bumbu kemasan yang sudah kita kemas seperti ini, ya kemungkinan sekali makan habis ya. Gitu. Beli kasih strategi 1. Kalau strateginya 5 udah bayar ke beli dah. Ya 1 aja, gak usah banyak-banyak Bli. Ini kan bonus ya, bonus undang podcast. Oke. Nah ini kan UMKM. UMKM ini dengan kearifan lokal. Berarti bayangan kita segmen pasarnya adalah pasar lokal atau pasar turis domestik. Domestik, betul. Kalau kita bicara turis domestik atau pasar lokal, saat ini kan orang belanjanya kalau lokal di mana? Lokal belanjanya otomatis seringan saat ini kalau kita bicara IT otomatis di
IT atau di TikTok, di Instagram dan online lainnya. Kalau kita bicara di distributor besar, berarti kecenderungan pada pusat oleh-oleh. Tidak ada salahnya nanti beli bisa bantu untuk kita coba memasuki ini produk-produk UMKM kepada salah satu distributor oleh-oleh Bali yang terkenal di Bali. Umpamanya beli punya produk ini. Bu Adi, saya punya produk bumbu rujak colek. Rasanya enak dan pasti dijamin ketagihan karena memang enak ini. Kalau nggak enak nggak mungkin bisa bertahan selama ini. Saya mau menaruh barang di tempat ibu dan ini karena tahannya 1 bulan bu. Kalau seandainya 1 bulan nggak laku, dianguskan aja 25%-nya atau 30%-nya. Saya yakin kayak sebagai pemilik tempat usaha besar mau menerima. Dan untuk 2 bulan, 3 bulan ini uji coba aja. Artinya bila mana barang ini laku, baru ibu jual ke saya. Baru bayar. Kalau memang belum laku, ya sudah, itu risiko saya untuk menempatkan barang ini di situ. Iya, betul, Bli. Itu contoh 1. Nanti ada contoh 2, 3, 4, 5. Ya, itu nanti offline aja. Nah, begitupun juga maksud beli kepada teman-teman UMKM lainnya. Iya. Ya, karena kalau anggap kita bicara IWAPI, beli bisa ramal bentuk daripada marketing yang Gek lakukan, di samping memang meningkatkan pelatihan-pelatihan dan standarisasi kualitas produk. Bentuk marketing yang Gek berikan paling pameran ya. Selama ini yang berjalan ya dari sebelum-sebelumnya seperti itu. Pameran. Cuman di visinya ke depan ya kita harus bersahabat dengan digitalisasi. Dan gitu. beli kasih masukan 1 Gek. Kebetulan beli kan ada di ketua bidang olahraga roda 4 di IMI Bali. Nanti lakukan audiensi dengan ketua IMI. Ya. Ketua IMI kebetulan Haji Krishna. Kegiatan otomotif di Bali padatnya luar biasa. Padatnya luar biasa, Gak. Hampir setiap bulan itu seminggu sekali pasti ada yang namanya kegiatan otomotif. Pasti ada, beli bilang. Nah, dengan informasi kegiatan otomotif kalau Gak sudah audiensi, nanti kita akan coba jembatin. Artinya setiap kegiatan otomotif bila mana ada teman-teman UMKM yang mengisi di situ kan memberikan kontribusi juga kepada organisasinya Iya, dan betul. kepada teman-teman UMKM ini. Iya, Betul ya? betul, Beli. Setuju. Coba banget. nanti kita bantu Ya, itu. Ya. kan kita bisa bersinergi ya. Boleh, Dan boleh. kolaborasi juga. Nah, sekarang kalau kita bicara IWAPI, isinya wanita. Betul ya? Betul. Isinya wanita. Wanita di Bali itu tidak mudah, kayak menjajahitan, ngopin, ngayah, berbudaya, di rumah penuh dengan persiapan upacara. Memang bisa kayak ini berbisnis, bekerja, mimpin organisasi. Memang bisa, gak? Bagi G ya bisa. Karena kita jangan melihat tantangannya tadi ya. Itu kan tantangan yang disebutkan tadi gitu. Tapi bagi G pribadi nih, tantangan itu malah bisa bikin kita bertumbuh, semakin bertumbuh gitu. Karena gini, kalau G kan dari kecil lahir dari keluarga yang orang Bali ya. Jadi backgroundnya memang orang Bali atau Hindu Bali lah istilahnya. Dimana tradisi gotong royong, semangat, kebersamaan, kemudian dan harmonisasi itu udah kayak menyatu ya dengan diri G dan kehidupan kita sehari-hari. Apalagi di Bali gitu ya. Yang namanya urusan adat budaya itu nggak pernah bisa kita anggap sebagai suatu hal yang membatasi kita untuk
berkarir atau berkarya bagi Ge secara pribadi. Karena gini, kita berbicara perempuan Bali. Perempuan Bali itu sebenarnya sejak lahir sudah memiliki background yang kental dengan seni dan budaya. Bagaimana perempuan Bali juga merupakan perempuan sebagai pewaris tradisi, ya kan? Dimana kehadiran kita sebagai perempuan di Bali itu nyata banget gitu. Dan kita harus ada dan stay di setiap upacara adat gitu. Kan nggak bisa kita tinggalkan karena dari rentetan upacara itu mayoritas semua yang diandalkan siapa? Tokoh utamanya kan wanita ya, perempuan Bali tokoh utamanya. Jadi kalau menurut Ge, bagaimana kita sebagai perempuan Kalau Bali Beli boleh koreksi, perempuan Bali itu tokoh tuyuhnya kayak tokoh terhormat dan utamanya laki-laki. Ya, artinya Beli ya, bukan Ge ya yang ngomong ya, tokoh tuyuhnya ya. Tapi bagi Ge kita adalah tokoh utamanya. Karena sebagian besar mulai preparation, mengerjakan sampai upacara itu finish dilakukan oleh perempuan. Dan kita juga tidak melupakan bahwa ada peran laki-laki di situ, Bli. Gitu. Seperti yang tadi bilang, tokoh utamanya tetap laki-laki yang ngegongnya lah. Ngegongnya laki-laki gitu kan. Tuyuhnya perempuan. Ya, Bli yang ngomong ya, bukan Ge gitu ya. Ini ya dipertegas lagi ya. Gitu. Nah, tokoh utama di situ. Nah, kemudian dalam melakukan ini semua ada yang namanya konsep skala niskala yang selalu menjadi pegangan Ge dalam berkarir dan juga berkarya ya, berusaha dan lain-lain gitu. Nah, kenapa skala niskala? Karena kita kalau berbicara konsep itu diajarkan Beli dari situ. Satu, misalnya kita sebagai anak atau apa harus menghormati orang tua atau para leluhur kita. Itu adalah basic, ya kan, yang kita miliki semua gitu. Kemudian yang kedua, bagaimana kita harus memegang atau mengutamakan attitude ya. Yang paling penting itu etika. Kalau di Bali kan kental banget dengan tata krama. Nah itu adalah modal juga bagi kita. Di samping itu integritas, kejujuran yang harus kita pegang juga. Profesionalisme dan yang terakhir adalah harmonisasi. Bagaimana hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan alam semesta. Konsep Trihita Karana lah ya, dan bagaimana hubungan kita dengan lingkungan. Nah, bagaimana kita juga sebagai perempuan dituntut harus bijaksana menyikapi hal ini, Bli. Karena tidak mudah juga seperti yang Bli bilang tadi, menjadi perempuan Bali, berkarir, berwirausaha dan lain-lain dengan tantangannya. Salah satu tantangannya ya tadi, kita mempunyai peran ganda. Peran gandanya di satu sisi kita berkarya di luar rumah, tetapi kita juga harus mempunyai beban kewajiban di dalam keluarga maupun di acara-acara adat yang sudah menjadi tradisi kita di Bali gitu. Itu yang harus benar-benar menurut Ge sebagai perempuan Bali, kita harus pintar satu, manajemen waktu. Ya kan? Selain manajemen waktu, kita juga dituntut untuk lebih bijaksana
dalam menentukan skala prioritas. Kapan kita ada di posisi kita sebagai profesionalisme dengan tuntutan yang Bli tahu sendiri kalau kita sebagai profesionalisme apalagi kita berkarir itu nggak mudah challenge-nya, bahkan fleksibilitas pun kita susah dapat gitu. Di satu sisi kita juga harus hadir dalam kegiatan adat yang sudah menjadi tradisi kita di Bali gitu. Nah itu kan tantangan yang memang perlu pemikiran dan kebijaksanaan ya gitu. Yang terakhir adalah supporting system. Artinya? Jadi bagaimana kita sebagai perempuan yang berkarir itu benar-benar didukung seperti enggak ya, karena punya suami, anak, keluarga besar yang bisa menerima kondisi kita dan juga mendukung sehingga kita bisa melakukannya untuk berkarir, berkarya secara mandiri tanpa meninggalkan kewajiban kita tradisi di Bali gitu. Tuh, itu sih yang sebenarnya harus kita bijaksanai. Kemudian dari konsep yang tadi kayak bilang ada skala Trihita Karana, di situ kita sebagai perempuan tuh kayak menjadi lebih disiplin aja, disiplin waktu. Karena kan kegiatan aktivitas tuh benar-benar kita atur ya, kita arrange. Jadi sebenarnya kayak perempuan Bali itu as a manager loh sebenarnya. As apa? Manager. Manager. Iya, benar loh. Baik yang berkarir maupun enggak bagi kita itu mereka manajer. Karena mereka udah terbiasa mandiri, mengatur segalanya Bli. Baik urusan domestik internalnya maupun eksternalnya. Ya kan? Saya sangat appreciate loh, bangga banget dengan perempuan Bali dan bangga juga menjadi perempuan Bali gitu. Dan tidak mudah, itu kan teori. Iya. Yang nggak katakan tadi itu adalah semuanya teori. Praktek lapangan tidak mudah menjadi perempuan Bali sebagai profesionalisme, sebagai pekerja, sebagai istri, dan sebagai pelaksana adat dan budaya. Karena adat dan budaya ini begitu banyaknya di Bali. Bahkan ada statement mengatakan bahwa orang Bali banyak liburnya karena budaya dan adat tersebut. Nah, tanggapannya kayak gimana itu? Ya, gini ya. Jadi sebenarnya apa yang Bli sampaikan tuh benar. Cuman ini kayak nggak hitam nggak putih ya Bli ya sebenarnya. Ini agak harus kita harus di sini agak lebih wise aja, lebih bijaksana melihatnya bahwa gini. Di Bali dengan konteksnya tradisi kita yang memang sudah menjadi tradisi yang dilakukan secara terus menerus dan turun temurun ya, dilakukan sebagai pewaris tradisi dan budaya. Jadi itu yang pertama dulu, kita harus pisahkan antara budaya, adat dan agama. Disitulah dikatakan sebagai manusia itu bertumbuh kembang atas dimanapun dia berada. Ini kehebatan ciptaan Tuhan yang maha sempurna. Tuhan menciptakan badan kita dengan kesempurnaannya. Badan kita tidak pernah capek sebenarnya. Badan kita tidak lelah. Dan dia selalu beradaptasi atas situasi apapun. Akan tetapi, yang menjadikan badan kita capek dan lelah adalah pikiran kita. Kalau tidak tidur 8 jam, kamu kurang tidur. Kalau tidak makan 12 jam, kamu lemas. Padahal dalam teori ciptaan Tuhan tidak ada seperti itu. Dalam ilmu metafisika, bahwa kekuatan dan penyesuaian tubuh manusia itu tergantung dari pikirannya dia. Itu pun juga situasi dan kondisi wanita Bali yang begitu sibuknya, yang begitu banyaknya aktivitas, dan yang paling
tidak masuk akal juga adalah tanggung jawab moral dan moralnya atas budaya di Bali ditanggung oleh perempuan. Akan tetapi dengan kayak bilang tadi, perempuan Bali adalah seorang manajer yang mampu memanage dan terbiasa akan hal itu. Makanya beli pribadi ya, sebagai laki-laki, sangat beruntung sekali laki-laki yang bisa menikahi perempuan Bali. Karena apa? Karena mau tuyuh. Karena apa? Karena menyadari. Karena apa? Karena siap melayani. Tapi kadang-kadang ya, beli sebagai laki-laki, dengan begitu banyaknya kegiatan perempuan Bali, dengan begitu banyaknya aktivitasnya, lupa mempayas. Lupa mempercantik diri sehingga suaminya tidak bosan juga melihat di rumah. Apa benar seperti itu, Kak? Nah ini nih agak-agak susah ya jawabnya Bli gitu. Sebenarnya susah juga jawab yang kayak gini nih. Sebenarnya ini kayaknya pertanyaan-pertanyaan akan ngejebak nih, jebakan Batman nih. Iya. Sebenarnya gini, tadi balik lagi, time management sih yang paling penting ya. Oke. Bagi G, karena bagi G nih ya secara pribadi ya netizen jangan dibully gitu. Jadi time management aja. Jadi karena memang wanita itu bagi G kan simbol ya. Kita belajar dari cerita para dewi gitu ya. Simbol kecantikan. Simbol kemakmuran juga. Bahkan saktinya para lelaki. Betul. Siwa saktinya, Brahma saktinya. Ya mungkin G cuman titip nih ya, titip aja bahwa perempuan itu kalau kita pernah cerita dengar Dewi Parwati gitu ya. Kalau perempuan lagi marah berarti alam semesta juga ikut bersedih. Bergoncang. Yes gitu. Jadi ya pinter-pinter lah para laki-laki untuk ngademin ya. Ngademin kalau misalnya kayak perempuan Bali tadi bilang terus saking sibuk gini-gini capek ya. Itu tadi kayak bilang tadi kan support system. Jadi jangan dilihat lemahnya cewek yang nggak mau dandan. Tapi support system ini juga harus mendorong, memberikan ruang dan waktu serta fasilitasi yang paling penting Bli gitu ya. Fasilitasi pergi ke gym. Yes, memberikan kesempatan untuk berolahraga, memberikan kesempatan untuk ruang mempercantik diri, perawatan dan lain-lain. Nah, shopping nggak ya? Always dong, itu pasti karena shopping itu hiburan dari setiap wanita, bener nggak? Ya, para ibu-ibu setuju nggak? Kalau dikasih shopping pasti happy ya kan, walaupun atau nggak shopping, window shopping aja deh, window shopping aja para kita perempuan udah happy kan, gitu. Oke, itu kita sepintas mengenai bahwa wanita atau perempuan Bali bagaimana seharusnya dan sepantasnya dengan begitu banyak kesibukan, ternyata pinter-pinterlah memanage yang namanya waktu itu. Yeah. Pinter-pinterlah mengatur sehingga semuanya bisa dihandle. Dan memang dalam filosofi ajaran agama kita Bapak itu adalah angkasa, kehormatan bumi ini. Ibu itu adalah ibu pertiwi. Betul. Yang memang diinjak pun gak akan pernah mengeluh. Dicangkul pun akan memberikan kehidupan, justru akan memberikan buah justru. Ya memang takdirnya. Bukan berarti perempuan harus diinjak. Kalau bumi digoncang, perempuan marah, tanah ini bergetar, nah kehidupan bisa hancur. Ya. Nah sekarang kalau dia melihat nih, tinggal di Bali. Di Bali sebagai wanita, di Bali sebagai pengusaha, di Bali sebagai salah satu pimpinan organisasi Kota Denpasar IWAPI. Kalau memandang gitu ya, melihat apa ya permasalahan di Bali saat ini yang memang menurut mungkin
terutama kepada UMKM, mungkin terutama kepada kaum perempuan, apa yang menurut Gak yang mesti harus diperbaiki? Pasca pandemi COVID-19, masalah yang paling penting adalah masalah ekonomi, Bli. Yang kita tahu bahwa sebagian besar masyarakat bergantung hidupnya di dunia tourism, pariwisata. Nah, dan saat ini masih masa recovery, gitu. Nah, tugas Gak sebagai Ketua IWAPI Kota Denpasar juga adalah mendukung dan mensupport tumbuhnya UMKM yang baru untuk menopang perekonomian di Kota Denpasar khususnya. Karena kalau kita ngelihat beberapa negara maju seperti Singapura, kemudian Eropa, hampir mindsetnya adalah tidak menjadi ASN ya, aparatur sipil negara ya, gitu. Tapi mereka memilih untuk jalur berusaha menjadi entrepreneur atau pengusaha ya, bisnis gitu jalurnya. Sehingga kalau kita lihat dari sisi ekonomi negaranya juga jadi maju karena penggerak ekonominya juga makin banyak gitu. Pemerintah mensupport dan mendukung sehingga roda ekonomi kan makin berputar dan bergerak. Nah, kalau misalnya kita punya mindset yang seperti itu aja, Gak pikir ya fondasinya jadi makin kuat, semakin banyak yang mandiri kan secara finansial. Atau Harapannya secara, harapannya dukungan seperti apa yang diinginkan dari pemerintah kepada pengusaha UMKM ini? Ya, kita sih sebenarnya kalau Gak berbicara UMKM khususnya yang wanita ya, dari pemerintah tentunya bisa memediasi kita untuk membukakan peluang atau kesempatan berkembang seluas-luasnya. Itu yang pertama. Yang kedua, memberikan ruang kita untuk berbicara, berdiskusi, sharing session gitu, untuk mendapatkan porsinya lah sebagai perempuan dalam kontribusi pembangunan di Bali gitu. Nah, itu yang terakhir adalah bagaimana kalau kita lihat sekarang kan banyak juga mungkin karena beli advokat KDRT beli. KDRT nggak cuman kekerasan fisik tapi juga mental. KDRT bukan hanya kekerasan fisik, tapi juga mental. Contohnya Karena, gini, seperti misalnya nih, ini contoh case aja ya yang kita sebagai perempuan Bali. Mungkin banyak yang melihat bahwa kayak tadi bilang perempuan Bali itu tokoh, kalau Gak bilang tokoh utama, ternyata menurut Beli tokohnya ya, tapi tokoh tuyuh. Iya, ya kan? Gak cuman itu Beli, sebenarnya ada beban mental health-nya juga loh Bli. Karena itu nggak terungkap ya, hal-hal yang nggak terungkap. Mungkin ada cewek-cewek yang secara gamblang berani mengungkapkan, tapi ada juga yang memendam dan itu menerima. Ya menerima, terus dipendam dan itu menjadi kesehatan mentalnya kan jadi kurang bagus ya. Maksudnya secara psikolog. Ya, secara psikologisnya gitu. Nah itu juga perlu deh Bli, ibaratnya perlu ruang juga untuk itu gitu loh, diperhatikan supaya bagaimana mungkin kita juga menjadi perempuan yang kuat dan sehat. Itu sih karena kan mulai kesini kayak banyak mulai kekerasan ya dalam rumah tangga gitu ya, nggak cuman kadang-kadang nggak cuman fisik, tapi ucapan itu kan juga ucapan yang kurang pantas misalnya, itu kan juga bisa dikatakan sebagai KDRT. Yes. Menurut Beli gimana sebagai seorang advokat?
Jadi host lagi nih. Kalau dari sisi hukum, yang namanya kekerasan itu adalah bentuk dari akibat kekerasan itu melahirkan yang namanya luka. Luka inilah bukti daripada kekerasan secara hukum. Kalau secara fiskis gitu ya, nah di situ ukurannya kalau dihukum kembali kepada etika, kembali kepada pengertian, kembali kepada pemahaman sejauh mana etis itu dilanggar dan sejauh mana etis itu berlaku. Itu tergantung dari kebiasaan pasangan tersebut. Itu menurut beliau. Nah, apakah menurut Gia ini ya, ini karena Gia bicara KDRT, peran IWAPI ada di situ juga? Ya kita juga karena kita organisasi perempuan, ya mau nggak mau kita juga ikut ya memperhatikan lah, karena kan kita juga semuanya perempuan beli. Jadi bagaimana kayak tadi dia bilang di IWAPI itu kan juga kita berempati ya satu sama lain, nggak cuman organisasi yang support secara bisnis, tapi kita juga saling support sesama perempuan secara positif gitu, saling dukung lah. Karena menurut gue kalau kita woman support woman, itu kekuatannya jauh lebih besar. Berarti permasalahan salah satu, ada dua yang beli dengar dari tadi. Yang pertama adalah recovery atas ekonomi. Peran wanita dalam melakukan usaha, peran wanita dalam mengembangkan dirinya dan menopang membantu kehidupan rumah tangganya. Betul. Yang kedua adalah KDRT. Apakah pernah IWAPI mengadukan hal tersebut kepada pemerintah, khusus mengenai kalau memang KDRT itu dianggap sebagai hal yang urgent? Ini beli baru dengar nih KDRT secara mental. Ini baru dengar jujur aja. Oh ternyata ada bentuk kekerasan yang kita lakukan kepada perempuan atas tekanan psikis tersebut. Nah ini beli baru dengar. Apakah pernah melakukan audiensi tersebut bahwa keprihatinan atas hal tersebut ada di Bali ini? Tekanan psikis dan sosial sih sebenarnya. Nggak cuma psikis tapi sosial juga. Gitu. Jadi karena tadi bilang bahwa kesibukannya yang rutinitas sampai nggak inget sama dirinya sendiri. Itulah hebatnya perempuan ya. Itu hebatnya perempuan Ya. Makanya jangan pernah berani. Gitu. Nah, kalau IWAPI kan nggak pernah, bukan ranah kita mengadukan ya, Bli. Kita paling turut menyuarakan aja. Ini beli laki-laki ya. Kalau laki-laki itu kan terkenal makhluk yang gagah berani, perkasa, dan terhormat. Tapi kalau kita bergaul di motor di mana-mana, kalau kita bergaul di motor dan di mana-mana itu ya seperti itu. Tapi tatkala istri kita nelpon, keder juga nih. Aduh, ada apa? Artinya pada dasarnya siapapun itu laki-laki, pada ke dalam hati mereka sangat menghormati para istrinya. Beli yakin itu karena beli melihat, kurang istri saya nelpon. Itu berarti ada hal yang khusus yang memang harus terjadi pada waktu itu. Ya mudah-mudahan seperti yang Gia bilang tadi, harmonisasi, bagaimana saling menghargai, bagaimana saling menghormati, sehingga muncul yang namanya kerukunan, saling pengertian. Betul. Dan itu yang diharapkan para perempuan di Bali. Ya, support system dari suami, kemudian keluarga kecil, keluarga besar yang bisa menerima keberadaan mereka dalam situasi yang berperan ganda. Gitu. Untuk
kemajuan daripada Kota Denpasar khususnya kaum perempuan ya. Karena Gek sebagai ketua IWAPI Kota Denpasar, program terdekat yang akan Gek lakukan ini apa? Yang pertama adalah karena kita identik ya, nggak bisa lepas dari yang namanya Gen Z yang saat ini adalah menjadi tugas kita juga bersama. Kita akan lakukan adalah roadshow IWAPI Goes to Campus. Jadi kalau yang mau berkolaborasi dengan kita nantinya bergandengan tangan bersama-sama Goes to Campus untuk mengedukasi generasi muda kita untuk mulai berani bermimpi besar menjadi seorang wirausaha atau pengusaha. Untuk pengembangan generasi muda khususnya kaum perempuan dimulai dari sektor pendidikan. Dan IWAPI akan melakukan program ini ke depan untuk memperkuat para wanita, para perempuan, gadis yang memang saat ini lagi mengecam pendidikan di Kota Denpasar untuk mempersiapkan dirinya menjadi wanita-wanita yang mandiri. Ya. Apa yang mau disampaikan di sana nanti? Atas kesiapan para, mohon maaf disebutnya perempuan ke depannya untuk Gen Z ini. Oke. Apa yang kurang di mereka saat ini? Yang pertama, ayo kita bareng-bareng ya kan, mulai berani bermimpi besar, berani aksi atau action ya, berani mencoba, kemudian nikmatin prosesnya sih, itu yang paling penting. Nikmati prosesnya, jangan pernah menyerah, karena pasti akan ada hasilnya. Jangan pernah menyerah, pasti akan ada hasilnya. Beli pernah dikasih yang namanya tips yang agak sedikit kontradiktif. Kalau mau berbisnis, ini kemarin beli touring ada orang pengusaha dari Tionghoa kebetulan punya hotel di situ. Beliau sekarang umurnya sudah 80 tahun dan memberikan tips ke kita karena beliau memiliki banyak sekali bisnis dan banyak hotel. Kalau mau mulai berbisnis, gagal itu pasti katanya. Ya pasti. Gagal itu pasti. Untung itulah bonus kita katanya. Karena gagal itu pasti, untung itu adalah bonus kita katanya. Loh, beli nggak setuju. Loh, kok berbisnis gagal itu pasti? Kepintaran kita lah, kepiawaian kita lah, dasar edukatif kita lah yang mengharuskan bisnis itu harus untung, saya bilang. Kata beliau apa? Oh, semua orang mau itu Pak Arta. Semua orang menginginkan itu. Kan menginginkan itu. Sama kayak kehidupan. Saya bertanya sekarang sama Pak Arta, kehidupan ini yang pasti apa? Kematian katanya. Nah, kenapa saya berkata bahwa bisnis itu yang pasti adalah kebangkrutan atau ketidakuntungan itu? Supaya kita tidak takut mencobanya. Supaya kita tidak gentar akan sesuatu hal yang baru. Supaya kita tidak ragu-ragu. Karena kita justru tahu itu adalah kepastiannya. Nah, kalau sudah itu kepastiannya, kenapa kita mesti terjun di dunia itu? Kata beliau, karena kepastian itulah menjadi rasa penasaran manusia ini. Oh, kok dibilang seperti itu ya? Manusia ini kecenderungan melakukan yang namanya pembuktian terbalik. Untuk membuktikan bahwa, oh tidak seperti itu. Yang benar adalah saya akan membuktikan kalau saya berbisnis, maka tidak akan bangkrut. Pasti menguntungkan. Maka disitulah ada yang namanya support system psikis. Apa itu support system psikis? Dia akan berjuang di situ, dia akan fokus di situ, dia akan tekun di situ, dan dia tidak akan bisa setengah-setengah di situ. Karena dia tahu kepastiannya itu adalah rugi. Makanya beliau bicara begini panjang. Mudah-mudahan didengar beberapa teman-teman UMKM. Bisnis ini tidak bisa setengah-setengah kayak. Betul.
Tidak bisa sambil menjadi ibu rumah tangga, tidak bisa sambil menjejahitan, bisa karena situasi dan kondisinya. Akan tetapi manajemen waktunya. Akan tetapi juga prioritas presentasenya mau di mana? Mau diberikan presentase ke mana ini lebih besarnya? Nah, kalau memang mau maju dan mau berkembang di bumbu rujak colek ini, saya mau kembangkan itu, saya mau majukan itu. UMKM ini harus dikenal di seluruh Indonesia. Tidak ada jalan lain. Kalau Agnes Monica bilang, fokus saya dalam sebuah sukses bukan 100%, tapi 360% saya harus melakukan latihannya. Ya. Kaki di kepala, kepala di kaki katanya dia. Kalau kita fokus 100%, itu hal yang biasa yang bisa disaingi oleh banyak orang. Tapi kalau kita fokusnya atau aktivitas kita 360%, kita menyaingi orang-orang yang melakukan fokus 100%. Ya, terima kasih banyak. Ya, Semoga Bri. bermanfaat. Salam sehat, berbahagialah. Ya, makasih, Bri. Thank you, Ga. Ya.